apakah itu nanti menjadi kebijakan ekonomi atau menjadi ilmu manajemen, akuntansi dan sebagainya, itu menjadi cabang terapannya sebutannya. Kalau diibaratkan di sains ada matematika murni, ada matematika terapan, ada fisika murni, ada yang terapan. Nah itu perbedaannya. Nah Muhammad Baqir Sadar mencoba mengembalikan ekonomi ke situ dulu, ke bagaimana dia sebenarnya. Nah dan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pemikiran ekonomi itu berputar pada beberapa hal. Paling nggak ada 3 hal. Pertama, persoalan kepemilikan. Contohnya, misalnya saya memegang sebuah handphone. Saya mengklaim ini milik saya. Beberapa aliran ekonomi ada yang menggugat nanti. Ini nggak pernah ada yang namanya kepemilikan pribadi. Semuanya akan menjadi kepemilikan publik atau kepemilikan negara. Ada berbagai macam teori. Nah, pertama soal kepemilikan. Begitu juga soal tanah misalnya. Tanah ini lebih konkret lagi contohnya. Ada atau enggak yang disebut dengan kepemilikan pribadi terhadap satu tanah? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan ekonomi. Kemudian yang kedua, persoalan yang menjadi prinsip di dalam persoalan ekonomi, itu soal kebebasannya sendiri. Seorang itu secara ekonomi bebas atau harus diatur. Nah, nanti kita lihat juga. Kemudian yang terakhir, apa yang ingin dicapai dari ekonomi? Atau indikasi ketika dikatakan ekonomi itu berhasil apa? Nah itu, tadbir manzil tadi itu berhasil apa yang perlu dicapai dan indikatornya apa-apa saja. Nah 3 pertanyaan ini disampaikan oleh Muhammad Baqir Sadar di dalam satu judulnya tentang prinsip ekonomi Islam. Nah berkaitan dengan kepemilikan, kita lihat dulu, karena tadi sifatnya Baqir Sadar mengkritisi kapitalis dan komunisme. Nah, dalam teori kapitalisme yang menjadi teori mutlak dalam kepemilikan itu adalah kepemilikan pribadi. Jadi atas nama perorangan itu bisa memiliki berbagai macam barang dan nggak ada yang namanya kepemilikan negara dan kepemilikan publik. Kapitalisme murni tapi ya, itu kapitalisme yang digunakan oleh Adam Smith. Karena kapitalisme juga berkembang nanti. Ada kapitalisme yang udah bercampur dengan merkantilis. Itu teori-teori ekonominya VOC. VOC itu juga punya teori ekonomi sendiri. Nah, mereka itu udah mencampurkan kapitalisme dengan tafsirannya mereka. Juga ada nanti kapitalisme versi Amerika, versi Austria. Ada berbagai macam. Nah, sementara komunisme, mereka menolak yang namanya kepemilikan pribadi. Semuanya itu punya publik. Bahkan sampai ke sesuatu yang dihasilkan. Contoh, petani sudah melakukan prosesi pertanian, lalu produknya adalah beras. Berasnya siapa? Punya petani atau punya publik atau punya negara? Ini jadi pertanyaan. Kalau di komunisme, apalagi komunisme Cina di masa Mao Zedong, beras yang diproduksi oleh petani itu milik publik. Jadi siapa aja boleh ambil. Bahkan petaninya sendiri nggak berhak atas apa yang dia hasilkan dari pertanian itu. Sementara di kapitalisme, atas nama dia yang buat, kepemilikannya aja punya dia. Mau gimana pun kondisinya. Oke. Apakah ada teori lain? Ada teori yang murni yang menyifatkannya ke negara. Artinya semua barang kepemilikan yang mutlak itu ada kepemilikan negara. Nah, bagaimana Muhammad Baqir Sadar meletakkan Islam di dalam sini? Nah, alih-alih memberikan posisi baru, atau bisa dibilang alih-alih memberikan teori baru, Muhammad Baqir Al-Sadar justru menempatkan bahwa Islam mengadopsi semua kepemilikan. Semua teori kepemilikan diadopsi. Jadi di Islam itu diakui yang namanya kepemilikan pribadi, tetap ada. Kepemilikan publik atau kepemilikan yang sifatnya sosial juga ada. Kemudian ada yang namanya kepemilikan yang sifatnya kenegaraan. Nah, oke. Bagaimana kita mau buat permisalannya? Saya mau memisalkan tanah misalnya. Tanah itu lalu kita gunakan untuk perkebunan kopi contohnya. Oke, barangkali ada yang punya kebun kopi di sini. Oke, pertanyaannya, tanah itu milik pribadi atau bukan? Oke, kita pakai posisi di situ ada yang namanya kepemilikan pribadi. Oke, tanah itu menjadi punya si petani tadi. Lalu barang yang diproduksi itu sifatnya bagaimana? Apakah dia nanti menjadi sifat barang produksi itu jadi punya yang produsennya, atau dia menjadi statusnya milik publik?
Nah, di dalam pemikiran Bakir Sadar, ada beberapa barang yang harusnya dipublikkan, atau bahkan di tanahnya sendiri harus dipublikkan. Misalnya tanahnya itu punya publik, tapi penggunaannya itu nanti punya perorangan, barang yang dihasilkan itu jadi perorangan. Nah, atau ada juga satu kondisi di mana tanah itu milik negara, yang dihasilkan itu menjadi milik publik, tetapi alat-alat produksinya itu milik pribadi. Jadi maksudnya Muhammad Bakir Sadar meletakkan semua teori ini menjadi valid. Bahasanya Islam itu mengatakan semua itu boleh, tinggal bagaimana menempatkannya. Bahkan setelah saya baca, Muhammad Bakir Sadar ini nggak memberikan posisi mutlak, harus seperti ini, harus seperti ini, enggak. Tapi yang ditekankan sama Muhammad Bakir Sadar, yang jelas nggak ada yang namanya penolakan terhadap salah satunya. Artinya kalau kita menganut bahwa, ini sebagai contoh, andai kan tiba-tiba Aceh atau Indonesia secara umum mengadopsi teori kepemilikan tunggal, kepemilikan pribadi. Menurut Muhammad Bakir Sadar, yang seperti itu nggak baik. Ketiga-tiganya harus diadopsi menjadi bagian dari ekonomi. Nah, itu bahasanya nanti di Muhammad Bakir Sadar, tamazujin kalau nggak salah. Dia seperti tumpang tindih, bukan fokus pada satu hal saja. Oke. Kemudian di persoalan kebebasan. Nah, kebebasan ini Muhammad Bakir Sadar mencoba menjelaskannya dalam bentuk dibagi dua. Ada yang subjektif, ada yang objektif. Nah, yang perlu dipahami di sini dulu, kebebasan ekonomi, pertanyaannya berkaitan sebebas apa orang dalam aktivitas ekonominya. Oke, sebebas apa? Apakah nanti, karena ini kan efeknya ke moral ya. Apakah nanti kita contohkan ada kasus misalnya orang yang jualan, ini kita contohkan warung kopi. Nah, warung kopi yang ada di sini. Kemudian ada seseorang yang nggak suka dengan pemilik warung kopi ini, lalu dia buka warung kopi di sebelahnya dengan harga yang jauh lebih murah dari dia. Ketika murah, orang akan pergi ke tempat dia. Dia melakukan jual rugi sebutannya. Lalu bisnis sebelahnya bangkrut gara-gara keadaan demikian. Apakah itu dibolehkan? Nah, itu aja pertanyaan. Nah, itu kan berkaitan sama kebebasan. Salah satu contoh kasusnya. Ini memang secara kenyataan sering terjadi, apalagi di Aceh ya. Di Aceh sering terjadi. Lihat aja, pergi aja ke pasar Aceh, mungkin ada sebulan keliling-keliling tanya-tanya dengan pedagang, ada yang melakukan hal demikian. Nah, pertanyaannya, bagaimana pandangan kita meletakkan Islam di situ? Nah, kebebasan subjektif itu berkaitan dengan pribadi perorangan. Bagaimana dia menganut pemikiran moralitasnya sendiri dulu. Ini ceritanya. Kita secara pribadi udah bersih atau enggak akhlaknya, itu sebutannya. Singkatnya seperti itu. Nah, di hal itu harus diikutin bagaimana Islam mengatur di ilmu akhlak sendiri. Bagaimana akhlaknya Rasulullah itu harus diikuti. Dan sifatnya subjektif, maksudnya gimana? Perorangan itu bertanggung jawab atas dirinya dulu. Oke. Sementara kebebasan kedua, kebebasan yang diatur di luar itu, maksudnya gimana? Lewat hukum. Hukum itu kan di luar perorangan. Nah, hukum itu juga harus mengatur bagaimana batas-batas kebebasan yang nanti tertuang dalam konstitusi. Nah, umumnya Bakir Al-Sadar di sini menganut hal yang sama dianut oleh Kesultanan Utsmani. Saya belum tahu nih kajian ekonomi Utsmani udah mulai berkembang atau belum, karena waktu saya di Turki itu sangat heboh gitu. Barangkali itu satu topik yang bisa dikaji lebih dalam ya. Sultan Sulaiman Kanuni pernah mengatakan di dalam satu titahnya itu, ketika masuk ke Mesir, datang ke Mesir, yang harus dipatuhi itu, maksudnya kan ada nanti Sultan Sulaiman itu meletakkan satu konun. Konunnya ini mengatur prinsip batas-batasan kebebasan dalam semua hal, bukan cuma ekonomi. Nah, tapi nggak meletakkan satu jenis hukuman pun di dalam konunnya. Yang paling penting di situ adalah bagaimana seorang itu bisa patuh tanpa perlu diawasi. Oke. Nah, Muhammad Bakir Sadar sepertinya juga mengarah ke situ. Menurut Muhammad Bakir Sadar, untuk menciptakan kondisi orang patuh hukum yang tadi objektif, pribadi perorangan itu harus bersih dulu. Memang kesannya, kalau menurut saya sendiri, ini kesannya utopia. Utopia itu hal yang nggak bisa dianut sebenarnya. Kayaknya nggak mungkin kita bayangkan ada
4,5 juta orang Aceh semuanya bisa patuh hukum di saat bersamaan itu sulit. Tapi hal ini yang harus dipegang, karena yang sifatnya idealis itu tetap harus dipegang. Kalau kita nggak berpegang lagi pada hal idealis, berarti kita udah apa sebutannya, udah masyarakat yang rusak sebutannya. Nah, oke. Itu di persoalan kebebasan. Kemudian persoalan terakhir itu persoalan kebebasan, keadilan sosial. Dan ini menjadi tujuan dari ekonomi sendiri. Ya, tujuannya maksudnya gimana? Ya, ini yang ingin dicapai oleh ekonomi Islam itu bukan seperti yang dikatakan kapitalisme, yaitu pertumbuhan yang tanpa henti, pertumbuhan yang terus-menerus, atau seperti sosialisme yang mengatakan kenyamanan. Saya nggak tahu apa sebutannya, apa ya kenyamanan, tapi intinya komunisme itu ingin semua orang itu punya level yang sama, mau dia nanti nggak ada yang namanya kasta, nggak ada yang namanya kelas tinggi, nggak ada sistem kelas, itu nggak ada, semuanya merasakan hal yang sama. Kalau enak menurut pejabat, rakyat juga bisa merasakan itu yang diinginkan oleh komunisme. Nah, menurut Bakir Asrar atau bagaimana dia menempatkan Islam di situ, yang ingin dicapai itu bukan pertumbuhan atau ke satisfaktori atau kepuasan penduduk, tapi keadilan sosial. Yang ingin dicapai itu adalah keadilan sosial sendiri. Lalu apa indikatornya? Indikator bagaimana cara mencapainya? Ada dua hal yang dikatakan Muhammad Bakir Sadar. Yang pertama, takaful am. Takaful apa diterjemahkan ke bahasa Indonesia? Saling menanggung, ya. Saling menjamin secara umum. Takaful ini nanti jadi satu prinsip di asuransi Islam, ya. Misalnya ada orang yang punya kekuatan finansial yang lebih, dia bisa membantu orang lain yang lebih rendah. Tujuannya itu apa? Oke. Jadi takaful am ini salah satu cara untuk cara pertama untuk mencapai keadilan sosial. Cara keduanya adalah tawazun ijtimai. Tawazun ini ya keseimbangan sosial sendiri. Ini berkaitan dengan konsep distribusi kekayaan dalam Islam. Jadi saya mau bertanya sedikit, kira-kira Quran itu maunya kenapa zakat itu bisa gimana apa yang diinginkan dari zakat sendiri dulu pertama. Tujuan dari zakat disyariatkan apa? Supaya apa? Oke. Salah satunya itu kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum. Jangan sampai harta kekayaan itu cuma putar di orang kaya misalnya. Orang miskin nggak dapat. Jangan sampai juga nanti orang miskin tuh ya kalau omongan sehari-hari ketemu sama orang miskin ya cuma soal kesusahan. Nggak ada betulan bantuan sama sekali. Yang diinginkan dari zakat adalah memaksakan orang kaya itu tidak menikmati hartanya sendiri. Orang miskin juga harus dapat dari apa yang dia kerjakan. Nah, ini kalau kita anut kapitalisme murni misalnya, atau kapitalisme versi penjajah misalnya, versi VOC. Ini ditolak. Bahasanya mereka simpel. Kalau mau kaya ya kerja gitu. Kalau nggak kerja miskin, itu resiko sendiri. Itu kata mereka. Dan ini ditolak, betul ditolak di dalam Quran dan juga dalam tawazun ijtimai ini sendiri. Itu hal yang harus dihindari. Bagaimana caranya supaya ketika ada orang yang kaya, yang nikmati kekayaan bukan cuma dia. Makanya saya sering juga mengatakan ke teman-teman begini, kalau kalian buka usaha, jangan orientasinya untuk bisa beli mobil misalnya, jangan itu dulu. Tapi kalau kita buka usaha, karena kita punya modal banyak misalnya buka usaha, yang dipikirkan pertama kali bagaimana kawan-kawan sekitar kita yang belum kerja bisa bekerja. Nah, memang kita nggak ngasih langsung sedekah gitu ibaratnya, tapi kita memberikan fasilitas dia untuk mendapatkan harta. Nah, itu dengan cara itu bisa terwujud tawazun ijtimai. Dan ketika keduanya terpenuhi, social justice atau keadilan sosial itu bisa tercapai. Nah, ini tiga hal ini menjadi prinsip paling mendasar dalam ekonomi Islam menurut Bakir Sadar. Dan tiga hal ini kalau misalnya terwujud nih, walaupun nggak mungkin, kalau saya pandangan sendiri ini sangat nggak mungkin untuk terwujud 100%. Kalaupun bisa terwujud, syaratnya harus diseleksi populasi Aceh sendiri. Yang nggak pas mungkin, yang nggak bisa diajak bersama, silakan ke tempat lain. Nah, itu baru mungkin terwujud. Tapi andaikan tiga hal tadi ini dipatuhi, lalu dibentuk konsep teori ekonomi, keuangan dan sebagainya, maka akan kita temukan jawaban-jawaban ke persoalan ekonomi yang ada dalilnya di Quran atau Sunnah. Karena tadi kita ada punya prinsipnya apa?
Itu perlu dicatat karena begini juga. Habis baterai ya. Bisa. Oh sama apa? Perlu dicatat juga. eh, Terkadang persoalan ekonomi ini nggak pernah disampaikan Quran, nggak, maksudnya Quran nggak memberikan jawaban, bukan karena Quran kurang, bukan, tetapi karena Quran memberikan ruang untuk kita berpikir. Yang diberi Quran itu prinsip-prinsip nanti. Ini ada sempat kita bahas waktu Izud Sudu. Jadi Quran memberikan prinsip-prinsip, lalu kita mencoba bangun. Dan disinilah ruang kebebasannya. Salah satunya cara kita untuk mendapatkan itu dengan meletakkan prinsip-prinsip tadi. Nah, saya remark ya sedikit. Sepertinya di Indonesia dan di Asia Tenggara sendiri perlu orang-orang seperti ini, orang seperti Muhammad Baqir Sadar yang memang concernnya itu di persoalan konsep, persoalan teori ekonomi, persoalan pemikiran ekonomi itu seperti apa. Kalau kita belum selesai di persoalan ini, lalu kita mencoba melangkah di membuat kebijakan-kebijakan ekonomi, akhirnya yang lahir seperti apa? Kondisi di mana kita setiap 10 tahun tuh revisi terus-terusan. Revisinya itu selalu bertentangan dengan apa yang dibuat sebelumnya. Ringkasnya apa? Nggak punya dasar akhirnya. Nah, itu yang harusnya dihindari dengan cara menumbuhkan atau melahirkan seperti orang-orang seperti Muhammad Baqir Al-Sadar gitu. Nah, itu yang mungkin Prof. Abbas juga punya visi yang seperti itu juga lebih kurang. Makanya beliau lebih banyak menyentuh ilmu ekonominya sendiri, dan itu memang cukup penting. Saya rasa mahasiswa FEBI juga harus ada beberapa orang. Memang nggak perlu semuanya, karena itu kerjaan yang berat dan sentimen orang itu nanti akan menganggap buruk. Ngapain dia sibuk dengan teori gitu? Memang nggak perlu semuanya, tapi kalau ada orang yang seperti itu, kita bilang satu generasi ada 10 orang aja, persoalan ekonomi Islam itu mudah selesai dengan cepat. Nah, ini barangkali ini aja dari saya, nanti lebih detailnya lagi akan disampaikan selanjutnya. Dan kalau memang ada yang perlu dikritisi nggak apa-apa, sampaikan aja. Nah, karena saya juga membacanya sendirian, jadi ada hal-hal mungkin yang saya lewatkan atau yang salah saya pahami. Oke, itu aja, saya kembalikan ke Profesor untuk ini dipindahkan ke selanjutnya. Oke, baik, terima kasih ya, sangat menarik apa yang disampaikan oleh Anggi Azuri tadi ya. Dan sebenarnya topik-topik seperti ini harus lebih sering kita kaji ya, supaya apa? Supaya kita dapat gambaran utuh bagaimana sebenarnya konsep dasar ekonomi Islam itu. Nah, apalagi generasi muda yang tidak pernah mendengar konsep dasar, tiba-tiba nanti sudah bercerita mengenai produk keuangan misalnya kan, ataupun instrumen-instrumen. Nah, tapi dasarnya itu dari mana sehingga Islam menjadikan ini sebagai instrumen? Nah, jadi dasar inilah yang harus kita pahami terlebih dahulu, yang harus kita gali, karena nanti melalui dasar-dasar ini instrumen akan mudah kita kembangkan. Tools policy tools, kebijakan-kebijakan dan alat-alat, instrumen-instrumen yang kita gunakan dalam kebijakan itu kan sifatnya senantiasa berubah ya, fleksibel. Nah, kalau dasarnya kita tidak tahu, maka spiritnya tidak bisa kita tangkap ketika kita menyusun instrumen ataupun tools ya, alat-alat ekonomi itu dan kebijakan-kebijakan ekonomi. Nah, Baqir Sadar kontribusinya di sana. Jadi mohon Rama dibantu, nanti ada papan tulis diangkat sini Rama. Pak Afriza akan menggunakan papan tulis ya. Kita akan dalami lebih lanjut apa yang disampaikan oleh Baqir Sadar ini, Syekh Baqir Sadar dalam Iqtisaduna, dengan pembicara yang kedua, Afriza Salahuddin. Nah, beliau langsung belajar kitab ini, Afriza, dan insyaallah sudah memahami ya seluk-beluk kitab ini dan bisa menyampaikan secara lebih detail ya. Kalau tidak cukup forum sekali ini, mungkin bisa kita lanjutkan ke forum-forum berikutnya. Oke, silakan Pak Afriza Salahuddin. Bunyi. Biar nampak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala al-ahli ahdi wal wafa. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Dr. Hafaz Furqani MSc, yang termulia adik-adik yang sudah hadir di Balai Iqtisaduna ini, luar biasa, ini merupakan sebuah terobosan. Jadi sebenarnya mengaji itu seperti ini, bukan dalam artian di kelas bukan mengaji, bukan. Di kelas kita mengaji juga, tapi lebih ke formalitas. Kalau seperti belajar begini, itu terlepas dari formalitas, kita bebas berkreativitas, berinovasi dalam belajar. Tadi seperti yang telah disampaikan oleh Pak Anggi, luar biasa. Saya salut, beliau alumni dari Turki, Pak ya. Qatar, ahsantum, luar biasa. Tak kenal maka tak sayang. Kita coba kenalan dulu dengan Muhammad Baqir Al-Sadr. Tadi sekilas sudah dipaparkan oleh Pak Anggi, luar biasa. Muhammad atau Sayyid Muhammad Baqir Al-Sadr lahir di sebuah kota di Irak, namanya kota Kazimain, pada tahun 1935. As-Sad itu sebuah klan, marga. Sad itu sendiri bermakna ada. Jadi kalau anda mungkin familiar dengan literatur Arab, Anda akan mendapati bahwa klan Sad itu sangat fighter, sangat mujahid. Jadi bagi mereka, hidup ini memang tanpa fighting, tanpa berusaha keras, itu kayaknya meaningless, nggak ada arti. Itu bisa kita lihat ya dari klan Sadar ini. Klan Sadar ini merupakan keturunan yang keberapa dari Imam Musa Al-Kadhim. Imam Musa Al-Kadhim ini keturunan yang keberapa dari Rasulullah. Jadi kita hitung dari Fatimah Zahra ya. Anak dari Fatimah Zahra, Hasan dan Husain. Hasan tidak memiliki banyak keturunan, Husain yang memiliki banyak keturunan. Jadi anak dari Sayyidina Husain, Imam Zainal Abidin. Anak dari Imam Zainal Abidin, Imam Muhammad Al-Baqir. Anak Imam Al-Baqir baru Imam Al-Kadhim. Jadi Baqir As-Sad ini keturunan dari Imam Al-Kadhim ini. Nah, Al-Kadhim ini sendiri merupakan guru langsung kepada Syekh Abdul Qadir Gilani. Kalau dalam bahasa Arab disebut Jailani. Gilon ini sebuah kota di utara Iran, namanya kota Gilon. Jadi orang Iran itu sudah terbiasa ketika membangsakan kita kepada suatu daerah, mereka menambahkan huruf ya di ujungnya. Misalnya Imam Khomeini berasal dari kota Khumain, disebut Khomeini. Ali Akbar Rafsanjani, presiden Iran dulu, itu berasal dari kota Rafsanjan, penghasil pastry terkenal di Iran. Itu dibangsakan kepada Rafsanjani. Misalnya Pak Anggi asli mana Pak? Pak Anggi Banda Aceh, kalau di Iran kan mungkin bisa Banda Aceh gitu Pak ya. Kalau saya Muntasik Al-Muntasiki, kurang lebih seperti itulah. Kemudian Muhammad Baqir Al-Sadr ini meninggal tahun 1908. Jadi betul sekali seperti yang Pak Anggi bilang tadi, bahwa Baqir Al-Sadr ini menurut saya ya, hidup di waktu yang tepat tapi di tempat yang salah. Beliau hidup di wilayahnya Saddam yang terkenal dengan Hizbut Ba'ath, Partai Kebangkitan Irak, yang sangat ekstrim. Jadi beliau salah satu pengkritis utama Saddam Hussein ketika Saddam Hussein akan berinvasi ke Iran. Maka pada tanggal 22 Jumadil Awal 1400 Hijriah, Baqir Al-Sadr beserta dengan saudari perempuannya Bintul Huda itu diculik oleh Badan Intelijen Irak langsung di bawah perintah Saddam Hussein. Salah seorang petinggi militer Irak yang melarikan diri bercerita dalam buku memorinya bahwa tidak ada satupun dari punggawa militer Irak yang berani menyentuh Baqir Al-Sadr.
sampai pada saat Saddam Hussein turun tangan langsung. Saddam Hussein bertanya kepada dia, "Man antum? Man ismukum?" Siapa nama Anda? Beliau menjawab dengan tenang, "Muhammad Baqir al-Sadr." Apa kata Saddam? "Ma kuhalantum sad aw rijl." Aku nggak mau tahu kamu itu dada apa kaki. Langsung dia ditusuk dengan sebilah besi, tembus. Saudari perempuannya nggak tahu bagaimana kabarnya, tapi meninggal juga. Kuburannya itu tidak pernah ditemukan sampai Saddam jatuh. Jadi ada salah satu yang sepenjara dengan beliau, itu dikubur, dia tahu kuburannya itu di samping penjara. Jadi menurut saya ini kok seperti tradisi kita di sebagian negara Islam membunuh para ilmuwan. Mari kita kirim Al-Fatihah sekali dua untuk ilmuwan kita yang juga telah mendahului kita seperti Pak Prof. Safwan Idris, Pak Dean Daud. Lahumal Fatihah wa rahmatullah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Ini sebuah hal yang sangat ironis. Jadi marilah sama-sama kita pupuk penghargaan kepada ilmu. Penghargaan kepada ilmu itu ditandai dengan penghargaan kepada pemilik ilmu itu sendiri. Kemudian Baqir al-Sadr ini, jadi oleh karena beliau terbunuh seperti ini, dizalimi, jadi di Iran itu beliau dikenal dengan Syahid Sadr. Jadi sekarang saya akan terus menyebut beliau dengan nama Syahid Sadr. Karena memang beliau terbunuh dalam kondisi berjihadah. Jihad fi sabil ilm, pada jalan ilmu pengetahuan. Dan ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah pertama kepada kita bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji. Tapi iqra. Secara literatur iqra itu baca. Tapi interpretasi dari iqra itu adalah kajilah, telaahlah, telitilah, risetlah. Beliau meninggal di jalan seperti ini. Jadi pantas disematkan kata-kata syahid. Insyaallah Allah menempatkan beliau di tempat dan posisi yang layak. Amin. Mari kita masuk ke pembahasan kita. Yang pertama, jadi judul kita distribusi dan keadilan sosial, perspektif Iqtisaduna Muhammad Baqir al-Sadr. Pertama mari kita lihat apa itu keadilan. Adil itu bukan sama. Jadi kalau kata Sayyidina Ali, al-adlu yudha'u syai'an fi mawdi'ihi, atau wad'u syai'in fi makanihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu yang disebut adil. Jadi kalau saya meletakkan sendal di kepala, itu saya nggak adil. Kenapa? Tidak yudha'u syai'an fi mawdi'ihi, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sendal posisinya di kaki, bukan di kepala. Nah, makanya seberangnya adil, pertidaksamaan adil itu adalah zalim. Jadi kalau saya meletakkan sendal di atas kepala saya, itu saya zalim kepada diri saya sendiri. Kemudian di sebelah sini adil, itu ada level. Adil itu ada level. Ada kadangkala Pak Afas mengatakan kepada saya, "Pak Afrisa, tolong ketik ini 10 lembar, saya bayar per lembar 50.000. Bapak akan bekerja sama dengan 2-3 orang mahasiswa kita. Mereka semua anak yatim, biaya kuliahnya kekurangan, mereka lebih membutuhkan, Pak. Setelah saya ketik siapaan semua, kalau saya ambil yang 500.000 itu, saya adil. Karena saya, memang hak saya, memang saya menempatkan pengambilan itu di atas hak saya. Tapi kalau saya mengatakan bahwa saya akan ambil 200.000, 300.000 untuk adik-adik kita yang lebih membutuhkan, itu disebut apa? Di atas adil. Disebut sebagai ihsan. Disebut sebagai ihsan. Nah, adil itu tidak sama ya. Jangan dikira kalau adil itu harus sama, tidak. Contoh, dalam sebuah keluarga saya punya 2 orang anak. Yang satu kelas 1 SD, yang satu kelas 1 SMA. Kalau setiap pagi saya kasih duit kedua-duanya 10.000,
Itu sama kan, tapi saya tidak adil. Kenapa? Yang kelas 1 SMA itu dia butuh bensin, sementara yang kelas 1 SD nggak butuh bensin. Jadi kalau saya kasih per orang 10.000, saya tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, tapi berikan dia sesuai porsi kebutuhan yang dia butuhkan. Ini tentang keadilan. Kemudian tentang distribusi. Pasti Anda sudah berkenalan dengan mikroekonomi dan makroekonomi. Setidaknya Anda telah tahu apa konsep distribusi menurut Ricardo. Pernah dengar ya? Oke, nggak apa-apa. Untuk mempermudah, kita akan coba ilustrasikan dalam sketch berikut. Jadi yang pertama memperkenalkan teori distribusi itu Ricardo. Kemudian oleh Kaldor itu diinterpretasikan lewat sebuah skema matematis. Di sini digambarkan produksi jagung. Perhatikan baik-baik ya. Ini sumbu Y. Ini sumbu X. Ini jagung. Yang ini tenaga kerja ya. Perhatikan, apabila UMR dalam long term, dalam jangka panjang kita fixkan, kita tetapkan, ya. Apabila UMR dalam jangka panjang kita tetapkan, kita fixkan, maka wage atau upah dari buruh di sini adalah WKM. WKM in upah dari buruh, dengan catatan UMR tetap fix. Jadi katakan alat produksi atau perangkat produksi kita di sini, tenaga kerja, lahan, dan investment atau kapital atau modal. Oke. Profit dalam M labor dia akan berada di posisi A. Sementara sewa tanah dia akan berada di posisi D. Oke, perhatikan baik-baik. Nah, rent jelas. Siapa yang akan memiliki rent? Tuan tanah akan memiliki sewa tanah. Siapa yang akan memiliki gaji? Sang pekerja. Yang menjadi permasalahan di sini, siapa yang akan memiliki profit atau laba dari keuntungan? Hasil yang didapatkan dari ladang jagung itu siapa yang akan memiliki? Disinilah letak dari konflik atau benturan antara aliran-aliran ekonomi. Mari kita lihat satu persatu. Jelas ya, permasalahan di mana? Yang akan memiliki profit. Kita lanjut. Kapitalisme mengatakan bahwa keuntungan ini sepenuhnya akan menjadi hak milik pemilik modal. Jadi si investor yang berhak memiliki profit. Jadi
pemilik modal selain berhak atas rate of the capital. Apa itu rate of the capital? Kurs dari modal yang dia tanamkan. Dalam bahasa ekonomi, modal itu punya harga. Harga modal itu apa? Kurs modal. Laba dari modal, laba dari uang. Bisa berbentuk rate, bisa berbentuk keuntungan, bisa berbentuk bagi hasil, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kapitalisme mengatakan bahwa investor adalah kasta produsen dalam sebuah komunitas. Ini kata siapa? Kata kapitalisme. Jadi kata kapitalisme ini punya investor. Punya siapa? Punya investor. Apa kata Marxisme? Marxisme mengatakan bahwa nilai dan upah buruh sama dengan kadar kebutuhan pokok dia. Sekarang 9 kebutuhan pokok sembako, katakan harga atau kebutuhan pokok sembako seseorang untuk 1 bulan itu Rp1.500.000. Oke? Si pekerja bekerja di ladang sepanjang hari sebulan menghasilkan 4 juta. Kalau menurut Marxisme, berapa yang harus dibayarkan ke si buruh? 1.500.000. Kenapa? Karena itulah nilai yang ditentukan untuk si buruh. Kata siapa? Marxisme. Yang lain diambil untuk negara. Oke. Nilai dan upah buruh sama dengan kadar kebutuhan pokok dari buruh itu sendiri. Jadi, jika kebutuhan buruh bisa terpenuhi dengan 6 jam, ya, maka upah buruh sama dengan 6 jam kerja. Walaupun dia bekerja 12 jam sehari. Itu kata Marxisme. Kira-kira adil nggak? Itu terserah Anda yang menilai. Kemudian Marxisme juga mengatakan bahwa pemilik modal yang juga pemilik faktor-faktor produksi itu berkuasa penuh terhadap para buruh dan tenaga kerja. Saya ulang, pemilik modal dan pemilik alat-alat produksi itu berkuasa penuh kepada para si pekerja. Ini kan bentuk lain dari kolonialisme, penjajahan. Penjajahan. Di suatu pihak, kapitalisme tadi mengalokasikan ini untuk si investor, ya. Di lain pihak lagi, Marxisme menggunting hak dari buruh. Apa kata Shahid Sadr? Shahid Sadr dalam bukunya yang pertama sekali dia menganalisa bagaimana pendapat kapitalisme. Menurut Shahid Sadr, kapitalisme beranggapan bahwa hal-hal yang berhubungan dengan alam tidak relevan dengan peradaban manusia. Artinya, alam tidak sanggup memenuhi kebutuhan perkembangan peradaban itu sendiri. Itu analisa Shahid Sadr tentang kapitalisme. Sementara analisa Shahid Sadr tentang Marxisme apa? Menurut Shahid Sadr, Marxisme berasumsi bahwa problematika perekonomian disebabkan oleh benturan dan konflik yang terjadi antara model produksi dan jaringan distribusi. Jadi tidak ada relevansi antara produksi dan distribusi, maka disitulah terjadi ketidaknyamanan dalam ekonomi. Shahid Sadr beranggapan bahwa ini pendapat Shahid Sadr sendiri. Permasalahan utama sebenarnya bukan bentuk produksi, bukan model produksi, bukan alam, tapi yang menjadi permasalahan utama adalah manusia itu sendiri yang bersikap zalim. Zalim dalam hal apa? Yang pertama, tadi telah disinggung oleh Pak Anggi. Kita akan bahas sedikit tentang kapitalisme dan Marxisme. Tentang kepemilikan yang disinggung oleh Pak Anggi tadi. Permasalahan utama di sini bukan kepemilikan. Kepemilikan itu adalah ma'lul. Kepemilikan itu adalah akibat, bukan sebab. Dia akibat, bukan sebab. Sebab di mana? Sebab karena pendapat kapitalisme dalam sebuah komunitas itu yang eksistens adalah individu.
Yang eksisten adalah individu. Artian eksisten apa? Yang kelihatan. Yang lain tidak kelihatan. Makanya di barat Anda lihat, siapapun dia, kalau dia punya fulus, kulisikmu mulus. Kalau dia punya duit, semua bisa. Kenapa? Karena yang lain nggak kelihatan. Eksistensi sifar. Cuma individu. Itu kata siapa? Kata kapitalis. Kata kapitalisme. Makanya dalam distribusi juga seperti itu. Aku lebih kuat, aku lebih kaya, maka aku yang akan makan lebih banyak. Distribusi didasarkan pada eksistensi individu itu diskriminasi terhadap hak-hak sosial komunitas. Bagaimana dengan Marxisme? Marxisme kebalikan. Dalam Marxisme yang eksistensi itu bukan individu, tapi pemerintah. Eksistensi pemerintah. Individu nggak kelihatan ente. Nggak kelihatan. Makanya terjadi hal seperti itu. Saya bekerja 12 jam, yang dibayarkan kepada saya itu berapa? Sesuai dengan upah minimum regional saya. Kebutuhan saya katakan 9 bahan pokok, makan biar nggak mati itu 1,5 juta, itu yang dibayarkan kepada saya. Padahal hak saya berapa? 4 juta tadi. Berasal dari mana? Sebabnya dari mana? Karena pendapat mereka, pemikiran mereka, yang eksistensi itu siapa? Pemerintah. Ini Marxisme. Makanya Indonesia dulu pernah menganut paham Marxisme atau sosialis ketika zaman-zaman demokrasi terpimpin, Orde Lama. Oke, kita akan melihat bagaimana Islam memberikan solusi. Syahid Sad beranggapan bahwa ketidakadilan itu berpunca bukan di produksi, bukan di konsumsi, tapi ada di distribusi. Kalian belajar ekonomi, ekonomi itu kan ada 3 marhalah, 3 tahap, 3 sektor. Produksi, apalagi? Barengi saya, distribusi, konsumsi. Konsumsi nggak akan mencerumuskan manusia kepada ketidakadilan. Produksi juga tidak, tapi distribusi. Nah, Syahid Sad membagi distribusi itu kepada 2. Yang pertama, distribusi praproduksi dan distribusi pasca produksi. Kalau distribusi pasca produksi itu sudah dikenal secara konvensional, Barat pun mengenal distribusi pasca produksi. Tapi distribusi praproduksi itu hanya mukhtas Islam. Hanya Islam yang mengenal distribusi praproduksi. Apa itu distribusi praproduksi? Dalam sebuah komunitas, ada saya, ada Pak Anggi, ada Pak Hafaz. Oke? Saya sudah duluan menguasai tanah. Pak Anggi sudah duluan menguasai air. Pak Hafaz sudah duluan punya duit. Anda siapa? Anda datang untuk bekerja kepada kita. Masalahnya di mana itu? Distribusi praproduksi nggak adil. Pak Afriza, kenapa Anda lebih duluan punya tanah? Ya jelas dong, saya lebih duluan di sini, saya pagar. Punya saya udah. Pak Anggi, karena saya berdomisili kebetulan dekat sungai. Pak Hafaz, orang tua saya jutawan. Distribusi praproduksi tidak adil, ujungnya juga tidak adil. Makanya Syahid Sad mengusulkan yang eksistensi tadi, masih ingat ya, eksistensi far, eksistensi individu, dan eksistensi pemerintah. Syahid Sad mengusulkan tidak, Islam tidak memihak kepada individu, tidak 100% pemerintah, tapi juga apa yang disebut oleh Syahid Sad sebagai milkiyah al-mukhtalit, hak kepemilikan bercampur. Dalam artian apa? Far atau individu bebas memiliki sesuatu, tapi diidentifikasi oleh negara, ini maslahah enggak untuk dia, ini bagus enggak untuk jamaah, ini bagus enggak untuk komunitas. Makanya mohon maaf Pak Anggi, yang dimaksud kebebasan oleh Syahid Sad itu bukan kebebasan berpolitik, bukan kebebasan bersuara, bukan kebebasan sosial, bukan, tapi kebebasan ekonomi. Kita ketahui bahwa ekonomi klasik itu membiarkan pasar. Membiarkan pasar. Anda sudah tahu demand and supply. Harga ditentukan oleh siapa? Oleh demand and
supply. Semakin sedikit supply, tingginya demand, harga akan naik, permintaan naik, supply berkurang, seperti cabai yang sekarang. Itu kenapa? Karena dibebaskan. Syahid Saad mengatakan pasar tidak boleh dibebaskan seperti itu, karena manusia tidak bisa dikontrol. Makhluk yang kepalanya ke atas, kaki ke bawah, yang ganteng-ganteng seperti ini nggak bisa dikontrol. Makanya harus ada kebebasan terikat. Tidak boleh dibiarkan seperti itu. Biarkan dia berakselerasi sendiri pasar, nggak boleh. Makanya usulan Syahid Saad apa? Membebaskan secara terbatas. Makanya Syahid Saad mengusulkan ada beberapa jenis hak milik. Yang pertama, hak milik individu. Ini punya saya, hak milik saya itu hak milik individu. Yang kedua, hak milik pribadi ya, hak milik umum. Contoh hak milik umum apa? Taman Sari. Taman kota, itu hak milik umum, bukan hak milik pemerintah, bukan seperti BUMN. Hak milik umum. Kemudian ada hak milik pemerintah. Itu baru seperti BUMN. UIN, hak milik pemerintah. Terus ada lagi satu lagi yang diusulkan oleh Syahid Saad itu apa? Apa yang disebut sebagai ibahatul am. Ibahatul am itu beda antara ibahatul am dengan hak milik umum. Hak milik umum itu sudah menjadi hak kepemilikan umum. Jadi kepemilikan ada di umum. Sementara ibahatul am itu masih belum ada hak miliknya, belum ada kepemilikannya. Tapi bisa dialihkan hak milik dengan izin umum. Mungkin lebih kurang kalau di Aceh ini seperti tanah adat. Tapi itu pun terbentur dengan pasal 33. Pasal 33 berbunyi apa? Tanah dan air semua dikuasai oleh negara. Jadi otomatis kayaknya di Indonesia itu nggak ada yang namanya ibahatul am. Contoh bisa Anda lihat di di slide. Ini contoh ini saya ambil dari sebuah makalah yang luar biasa yang berjudul Konsep Distribusi Muhammad Bakhtiyar Saad dan perbandingannya dengan teori keadilan distribusi kontemporer punya Pak Dr. Hafaz Furqani. Jadi contohnya apa? Misalnya tanah hasil penaklukan. Itu hak miliknya jenisnya apa? Hak miliknya kepemilikannya umum. Jadi penduduk membayar pajak yang digunakan untuk kesejahteraan orang banyak. Kemudian tanah terbengkalai, atau kalau dalam bahasa Arab disebut ardul maut, tanah mati. Itu kepemilikan pemerintah kalau di Indonesia. Jadi individu memperoleh hak untuk menggarapnya lewat buruh dan pajak dibayarkan kepada pemerintah dan lain sebagainya. Silakan merujuk ke makalah yang saya sebutkan tadi. Itu satu. Distribusi produksi. Permasalahannya di mana? Distribusi di sumber daya tadi. Kalau saya sudah duluan menguasai, Pak Anggi sudah duluan punya air, Pak Hafaz sudah duluan punya duit, jadi Anda tinggal nggak bisa bergerak lagi. Distribusi produksi. Kemudian ada lagi distribusi pasca produksi. Ini yang common. Ada di Islam, ada yang diusulkan oleh Syahid Saad, dan juga diusulkan oleh ekonomi konvensional. Dalam tatanan sistem ekonomi konvensional, asas dan kaedah digunakan selalu bersifat homogen. Oke? Dan tidak ada sebuah ketentuan hukum yang mengatur hak-hak kedua belah pihak secara komprehensif dan adil. Contoh apa? Kalau dosen saya misalkan Anda masuk ke warung atau toko ekonomi konvensional, Anda nggak bisa milih, saya ini pingin ini, nggak bisa. Kalau Anda pingin memilih hubungan atau relasi Anda sebagai buruh dengan juragan atau bos Anda, cuma satu. Gaji. Makan gaji, selesai. Taken kontrak, makan gaji, selesai. Homogen, itu tok. Demikian juga kalau Anda mau masuk ke pasar uang. Masuk bank, antum mau pinjam uang. Nggak punya pilihan banyak. Harus menggunakan sistem interest based system. Sistem riba. Dikasih uang, terus Anda kasih jaminan, Anda cicil, selesai. Dalam sistem ekonomi konvensional, homogen. Jadi, pihak-pihak yang berkontribusi dalam sebuah proses produksi pun tergolong menjadi pihak yang memiliki perangkat produksi.
Seperti yang saya bilang tadi, punya uang, saya punya tanah, otomatis produksi alat produksi ada di tangan saya. Anda tidak lebih sebagai pekerja. Jadi pemilik perangkat produksi akan meraup masukan melalui keuntungan dan laba investasi dan keuntungan hasil produksi. Seperti yang ada di kapitalisme. Ada di kapitalisme apa? Setelah mereka mendapatkan rate of the capital, mereka juga mendapatkan seluruh profit. Profit seluruhnya diraup oleh mereka. Saya yang berinvestasi, kita pergi ke Lamno sana ke Lagan, kita buat pertambangan emas, oke, saya bayar makan Anda apa segala macam, Anda kerja. Saya bayar Anda sehari 100.000. Emas itu saya, kan begitu. Kapitalisme. Yang tidak memiliki perangkat produksi siapa? Selesai. Ini yang dikritik oleh Baqir Sad, Syahid Baqir Sad. Menurut beliau, Islam memberikan ruang lebih dan pilihan kepada kedua belah pihak untuk mendapatkan hak-haknya secara adil. Nah, bagaimana Anda mengatakan bahwa Islam memberikan pilihan lebih? Itu terlihat dari qawanin ta'amulat dalam Islam, fikih muamalat. Jadi secara garis besar, fikih muamalat itu dibagi menjadi berapa jenis akad? Menjadi 3 jenis akad. Akad apa aja? Musyarakah, mubadalah atau muwadha'ah, dan tabaru'at. Akad musyarakah itu apa? Perkongsian. Pak Afriza, saya punya tenaga yang bagus, saya punya relasi yang bagus di Lamno, Bapak punya duit. Kasih duit Bapak, saya akan buat pertambangan emas, hasil kita bagi dua. Anda tidak punya hak untuk menginterferensi ke dalam kapital, modal saya. Tapi Anda bisa menaikkan kontrak, mengajukan kontrak bagi hasil. Otomatis pekerja bukan hanya meraup gaji, tapi juga mendapatkan saham dan porsi dalam hasil. Itu musyarakah. Seperti contoh apa? Mudharabah. Mudharabah itu yang sering digunakan dalam bisnis. Kalau dalam perekonomian, dalam pertanian, muzara'ah. Bapak punya sawah, seperti konteks kita di Aceh Besar ini, Bapak punya sawah, izinkan saya yang menggarap. Hasil misalnya bagi 3, saya 2, Bapak 1. Atau musakat, pengairan. Itu musyarakah. Terus ada lagi akad mubadalah, seperti ijarah, seperti ju'alah. Ya. Dan yang terakhir, qard, tabarru'at. Itu enggak ada esensi komersial, enggak ada. Jadi ada 3 pilihan. Ada 3 pilihan. Itu yang diusulkan oleh Syahid Sad. Jadi dalam Islam, dalam kaedah akad-akad muamalah Islam, ujrah, upah atau gaji atau hak jerih payah dapat didapatkan melalui 2 metode. Yang pertama metode gaji atau upah, yang kedua metode syirkah dalam manfaat dan hasil produksi. Bagi hasil, mana lebih adil? Kan seperti itu. Ini ada jadwal di sini, kita nggak ada proyektor. Kalau ada proyektor kita bisa melihat, bisa touchable, bisa malmus, bisa tersentuh. Apa yang Islam usulkan dan apa yang diusulkan oleh kapitalisme dan Marxisme. Saya akan baca, perhatikan baik-baik. Jadi Islam yang pertama kerja atau buruh, itu buruh yang pertama memiliki laba tetap berbentuk gaji. Jadi gaji itu hak buruh. Selain laba tetap, buruh juga memiliki hak untuk memiliki additional value. Additional value itu apa? Hasil produksi. Pertambangan emas tadi, emas itu nggak lantas 100% punya modal, tidak. Itu juga ada hak dari buruh di situ. Kemudian resiko rugi untuk buruh nggak ada. Enaknya jadi buruh dalam Islam seperti itu. Jadi Anda menambang emas di sana, kalau emasnya nggak dapat, Fiza udah 10 hari kita udah habis makan, ini emas nggak dapat. Yang rugi siapa? Bukan buruh, siapa? Pemilik modal. Itu Islam. Kita perhatikan. Kemudian kapital, pemilik modal. Pemilik modal apakah memiliki laba tetap? Tidak. Oh, namanya pemilik modal, gaji dari mana? Yang kedua,
Apakah dapat saham dalam hasil produksi emas tadi? Dapat. Kemudian rugi. Pemilik modal kalau rugi, kena rugi nggak? Kena. Buruh nggak kena rugi dalam Islam. Kemudian perangkat produksi. Perangkat produksi ini, katakan pemilik modal, saya punya duit, Anda pergi ke sana, saya bilang coba kamu pergi ke sana, di sana ada seorang teman yang punya kebun di dekat lahan itu, kamu pakai kebun dia untuk tempat menginap kamu. Itu yang disebut alat produksi. Kebun tempat kalian menginap. Terus cangkul apa segala macam, kamu minta ke dia. Itu pemilik alat produk. Nah, pemilik alat produksi dia punya laba tetap, punya dalam bentuk sewa. Dalam bentuk sewa. Kemudian apakah pemilik alat produksi juga berbagi saham dalam profit? Tidak. Dia punya kebun, dia tidak berhak ikut campur dalam hasil. Kalau kita kasih pribadi itu lain. Kemudian resiko apa dia yang tanggung? Itu dalam Islam. Dalam komunisme, sosialis, kerja atau buruh, apakah mendapat laba tetap? Dapat. Bagi hasil? Resiko kena enggak? Buruh kena. Kalau di komunis, buruh kena resiko. Lahan gagal panen, gaji buruh dipotong. Enggak kan? Kemudian kapital atau pemilik modal, dapat laba tetap? Dapat. Kemudian hasil? Tidak. Pemilik modal kalau dalam komunis tidak dapat bagi hasil. Oh, namanya negara komunis. Saya punya duit, saya invest ke negara, negara bekerja. Hasil ambil untuk negara. Anda dikasih uang, cuma sekedar sewa uang. Rugi. Kalau rugi, kena. Komunis. Kemudian perangkat produksi. Laba tetap sewa dapat, hasil nggak dapat, rugi dapat. Harus nanggung rugi. Kita lihat kapitalisme. Buruh dapat laba tetap nggak? Dapat. Berbentuk gaji. Dapat bagi hasil nggak? Jangan harap. Persis seperti kita di Indonesia sekarang. Anda bekerja di pabrik di PT SAI. Apa Anda bagi hasil? Tahun ini laba PT SAI sekian miliar. Wah, gaji kita pasti dapat di sana naik. Enggak. Gaji Anda 3 juta per bulan, tetap 3 juta per bulan. Sampai hari kiamat. Terus resiko rugi juga tidak ditanggung oleh pekerja. Kemudian kapital. Kapital dapat laba tetap enggak? Dapat. Dapat hasil enggak? Dapat. Rugi tanggung enggak? Tidak mau mereka tanggung rugi. Tidak mau mereka tanggung rugi. Kemudian perangkat produksi, dapat laba tetap, tidak dapat hasil, tapi rugi dapat. Nah, dari beberapa penjelasan ini dapat diambil kesimpulan bahwa Islam, sistem ekonomi Islam adalah pendukung dan pengayom hak buruh terbesar dibanding dua sistem lainnya. Sistem Marxisme tidak lebih menganggap buruh hanya sebagai pelayan dan babu. Kapitalisme menguras buruh. Karena apa? Pemikiran mereka yang eksistensi individu dibanding jamaah. Kemudian saya ingin mengoreksi sedikit apa yang dipaparkan oleh Pak Anggi tadi, bahwa di Iran itu wilayatul faqih yang menyusun konstitusi. Jadi di Iran itu, di Republik Iran itu, kekuatan itu dibagi 3. Ada yang namanya quwa mujriyah. Jadi quwa mujriyah itu yang menjalankan roda pemerintahan. Itu dipimpin oleh presiden. Ada yang disebut quwa muqannanah. Quwa muqannanah itu adalah quwa atau power atau kekuatan yang menyusun kawanin, konstitusi. Itu siapa? Majelis Syura Islami. Kalau di Iran itu yang dipimpin oleh seorang ketua majelis. Yang ketiga quwa qadaiyah, itu Mahkamah Agung. Nah, posisi wilayatul faqih itu sebagai apa? Sebagai supreme leader yang mengayomi. Jadi kalau ada misalnya, jadi selain 3 kudrat ini, selain 3 power ini, ada quwa mujriyah, quwa muqannanah, dan quwa qadaiyah. Ada 2 badan lagi. Yang pertama, apa yang disebut Majelis Khobrigan. Khibre itu yang terlebih.
Majelis berikan orang-orang terlebih di situ, para profesor, para ayatullah kata beliau tadi itu berkumpul di situ, itu untuk mengontrol wilayatul faqih supaya tidak melenceng. Memilih wilayatul faqih yang paling mujtahid, yang paling a'lam. Kemudian ada satu lagi apa yang disebut Syuroy Negahbon. Negahbon itu monitoring. Badan yang memonitoring. Apa yang dimonitoring oleh badan itu? Supaya kuwa muqannanah, kuwa mujrahan, kuwa qadaiyah tidak melenceng. Jadi dia yang memberikan tazkirah. Di tazkirah atau peringatan itu tidak diberikan langsung, tapi mengarahnya ke wilayatul faqih. Nanti wilayatul faqih yang memberikan ayoman. Itu fungsi wilayatul faqih di Iran. Satu lagi, Departemen Pertahanan di Iran itu dibagi menjadi dua. Ada yang langsung kalau kita TNI-nya kita, itu tentara yang dibayar, itu di bawah presiden. Ada lagi tentara yang tidak dibayar, sukarelawan. Kalau disebut di Iran itu sepah, basij. Itu yang ditakuti oleh Amerika. Karena kalau tentara bayaran itu paling mungkin dalam ratusan ribu. Kalau basij di Iran itu 20 juta. Itu langsung di bawah wilayatul faqih. Maka yang menyusun konsep konstitusi itu Quwa Muqannanah, Majelis Syura Islami, yang dipilih langsung oleh masyarakat. Kemudian ada satu lagi, pemikiran Syahid Sad di Iran. Pemikiran Syahid Sad di Iran sudah berjalan. Buktinya apa? Buktinya bahwa perekonomian Iran itu tidak sepenuhnya dibebaskan. Bahwa barang-barang bebas naik semaunya ditentukan oleh pasar, tidak. Pemerintah berhak untuk interferensi. Apa yang saya sebutkan tadi, kebebasan terbatas, bukan kebebasan mutlak. Kemudian Iran tidak condong ke Rusia. Kenapa? Begitu revolusi terjadi, yang pertama menyerang Iran ketika Saddam Hussein mulai kewalahan, itu Amerika dan Uni Soviet. Begitu Uni Soviet runtuh, Rusia ikut memboikot Iran. Iran bangun sendiri. Jadi tahun-tahun saya kuliah di Iran itu tahun 2000, 2001. Itu persis kayak Anda misalnya jalan-jalan di Aceh tahun 70-an. Motornya mati motor CB, mobilnya masih mobil Hitler kalau kata kita ya. Kuno semua. Malah ada nenek-nenek kadang nyegat kita di perempatan. Nah, dulu makan masih pakai TU, belum ada HP. Nah, tolong tekan nomor ini untuk saya sebentar. Mereka nggak punya buta huruf. Ya. Jadi Iran itu sendiri independen. Nah, sekarang dalam krisis yang terjadi di Ukraina terbukti mereka minta bantuan drone Iran. Jadi sebenarnya kayak mulai condong ke Iran. Kemudian kebebasan yang dimaksud tadi bukan kebebasan mutlak, bukan kebebasan politik, tapi kebebasan ekonomi. Karena apa? Karena kitab Iqtisaduna itu bentuk kritik lain terhadap kapitalisme dan Marxisme. Kapitalisme membebaskan sebebas-bebasnya, Marxisme mengunci seerat-eratnya. Kemudian satu lagi, Quran bukan tidak memberitahukan kita tentang ekonomi. Quran memberitahukan kita, tapi dalam bentuk rumus. Dalam bentuk rumus. Seperti contoh apa? Kejujuran. Ya, kejujuran, amanah, kemudian ketakwaan bisa mengangkat ekonomi. Quran tidak lantas memberikan kamu harus seperti ini. Kamu kalau misalnya dalam bermarketing tidak. Tapi Quran lewat ayat misalnya apa? Lau kana ahlul qura amanu wattaqau lafatahna barakatim minas samawati wal ardh. Seandainya para ahli desa itu beriman kepada Allah dan bertakwa, maka sungguh akan kami buka keberkahan dari langit dan bumi. Jadi yang diberikan oleh Al-Quran itu secara universal. Tinggal kita yang harus menggarap di mana letak fungsi ini, di mana letak fungsi yang ini. Demikian, kalau ada pertanyaan dan sanggahan akan saya terima dengan lapang dada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Iza atas pemaparannya tadi. Dan mungkin kita sudah dengar banyak pengetahuan tentang Syekh Syahid Taqiyuddin
Islam ini yang memang sangat fundamental, sangat konseptual dan sangat fondasi, asasi. Ini menjadi dasar untuk pengembangan ekonomi Islam. Jadi berikutnya kita diskusi ya. Silakan teman-teman baik yang ada di sini ataupun di Zoom untuk menyampaikan pertanyaan ataupun masukan-masukan ataupun penjelasan lebih lanjut ya. We get our attendance completing, just invite them Oke ya. to have kind of question. Ya. Oke ya, yang di Zoom ya, from Philippines or from any other countries. Okay, if you have some questions, please also you can ask. Or if you have some things to explain, also please. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang ingin tanya. Apa? Samsul mau kasih komentar. Ya, masuk ke Zoom. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Syamsul Idul Adha. Saya DLB di program studi Ekonomi Syariah dan Ilmu Ekonomi. Menarik beberapa poin yang disampaikan oleh pemateri yang kita catat di sini. Tapi saya kira saya secara pribadi perlu konfirmasi yang lebih lanjut. Karena kebetulan saya juga membaca karya Asy-Syahid Baqir As-Sadar rahimahullah, kitab Iqtisaduna. Walaupun kita boleh untuk tidak sepakat dengan Baqir As-Sadar dalam berbagai poin, terutama dari segi metodologis, tapi ada hal yang mungkin yang kita perlu tinjau lebih lanjut. Yang pertama begini, sebelum kita melihat kritik Baqir As-Sadar baik terhadap sistem ekonomi kapitalisme atau yang kita sebut sebagai aliran ekonomi klasikal dan aliran ekonomi yang menginduk pada neoklasikal, maupun terhadap sistem ekonomi sosialisme, yang kita maksud sini adalah sosialisme Marxis, bukan sosialisme Saint-Simon ataupun Proudhon. Mungkin ada hal yang lebih detail untuk kita lihat bahwa sebenarnya walaupun dikatakan Baqir As-Sadar itu telah mengkritik konsep distribusi di kalangan kapitalis, tapi konsep distribusi yang dimaksud oleh David Ricardo misalnya, itu terang-terangan oleh Baqir As-Sadar itu diberikan dalam konteks ketika beliau mengkritik, mohon maaf, Taqiyuddin An-Nabhani. Karena Taqiyuddin An-Nabhani memisahkan antara doktrin ekonomi dan teori ekonomi pada ranah produksi bagi teori ekonomi murni dan distribusi dan kepemilikan pada ranah doktrin. Nah, ini yang dikritik oleh Baqir As-Sadar, dan Baqir As-Sadar mengatakan bahwa pada ranah distribusi pun ada teori positif, ada teori ilmu ekonomi, yaitu teori David Ricardo tentang shared wealth, yaitu tingkat kekayaan yang didistribusikan atau dibagi kepada pihak pekerja, yang dalam hal ini dalam bentuk upah atau wage, yang mana shared wealth ataupun tingkat kekayaan yang dibagi terhadap pekerja ini tidak lebih dari tingkat kebutuhan yang dimiliki oleh pekerja itu, dari hadul kifayah. Bahkan seringkali terjadi tingkat upah yang diberikan itu jauh di bawah tingkat kebutuhannya. Inilah yang kemudian mengapa oleh Karl Marx di kemudian hari memunculkan gerakan-gerakan buruh. Kalau kita lihat catatan dari John Elster tentang karya-karya Karl Marx dari tahun 1882 sampai 100 tahun kemudian 1984 yang terbitkan, karya-karya Karl Marx awal itu selalu menyokong gerakan buruh. Kembali lagi, pada konteks distribusi yang dimaksud oleh David Ricardo, inilah saya kira adalah distribusi pasca produksi,
iaitu distribusi tentang yang terkait dengan shared wealth, bagian kekayaan yang didistribusikan baik terhadap pemilik modal, terhadap rente dan terhadap pekerja dalam konteks faktor-faktor produksi, iaitu kos atau biaya yang ditimbulkan oleh faktor-faktor produksi. Nah, dalam konteks yang lain, bagaimana dengan konsep praproduksi? Teori tentang distribusi praproduksi itu baru muncul pada awal abad 1920 kalau tidak salah, iaitu dengan teori G.B. Clark. Itu dibahas secara detail oleh Max Coulson dalam buku In the Making of Modern Economy. Dan pada saat itu teori distribusi G.B. Clark, terutama tentang bagaimana distribusi tanah, itu bertabrakan dengan teori George Orwell. Walaupun kemudian George Owen. Jadi teori George Owen yang kemudian tersingkir, dan ada yang mengatakan bahawa pendukung George Owen bahwa itu adalah konspirasi. Nah, dalam hal ini, poin yang kedua yang mungkin saya katakan bahawa kita harus membedakan antara Marxisme secara teori dengan Marxisme secara praktis. Yang secara praktis mungkin kita bisa mengatakan pada konteks Leninisme. Kalau kita baca tentang teori-teori Karl Marx, termasuk yang dikritik oleh H.M. Rashidi di dalam buku Islam dan Komunisme, maupun oleh Ibrahim Lubis dalam buku Membendung Arus Komunisme, itu dengan terang-terangan tujuan komunisme itu adalah untuk membangun, tujuan sosialisme Marxis adalah membangun tatanan kehidupan komunisme yang sebelum itu diwujudkan dalam bentuk kediktatoran proletariat. Jalannya adalah politik revolusi radikal. Dan kalau kita baca dari tahun pada buku Hayek, The Road to Serfdom, gerakan ini adalah gerakan kolektivisme, gerakan yang menitik beratkan pada kediktatoran proletariat kalangan buruh. Dan sebagai bukti yang lebih lanjut bahawa surat-surat ataupun buku-buku Karl Marx pada awal adalah buku-buku tentang gerakan proletariat kediktatoran buruh. Kapan dia mengalami penyimpangan? Ketika Leninisme. Ketika pada masa Leninisme, barulah itu muncul praktik-praktik yang diantaranya dikritik oleh Hermann Grutter. Itu bisa kita baca di dalam buku-buku yang terkait dengan non-Marxist literature, non-Marxist writing, tulisan-tulisan tentang Marxisme. Dan sampai saat ini misalnya, kritik terhadap Marxisme terhadap kapitalisme itu seperti tulisan Thomas Piketty, bagaimana arus akumulasi kapital ternyata lebih besar daripada tingkat economic growth. Itu juga adalah mengkritik tentang bagaimana sistem sirkulasi kapital itu menyebabkan terjadinya ketidakadilan dan sebagainya. Dan mungkin satu hal lagi yang mungkin saya ingin konfirmasi bahawa dengan terang Bakir As-Sadar pada bukunya Iqtisaduna itu mengkritik keras teori Marxisme pasca produksi yang menyatakan bahwa nilai tukar ataupun kontribusi yang dihasilkan pekerja di dalam proses produksi ketika menghasilkan suatu komoditas itu menjadi penyebab sebagai kepemilikan pekerja atas faktor-faktor produksi atau komoditas tersebut dan sebagainya. Dengan terang padahal kalau kita lihat, Bakir As-Sadar itu menyatakan teori Islam itu memisahkan kepemilikan properti dengan nilai tukar dan tidak memberi si pekerja atau si pembuat hak kepemilikan atas bahan berdasarkan teori nilai tukar yang ditambahkan kepada bahan tersebut. Dan ini tentunya dengan jelas bahwa teori Islam itu tidak mengakui teori surplus nilai di kalangan Marxisme, yang mana teori nilai surplus Marxisme itu adalah diturunkan kepada dari teori nilai pekerja dari aliran klasikal David Ricardo. Saya kira demikian. Mungkin ada yang bisa dikonfirmasi. Semua kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Pak Syamsul Idul Adha ya, namanya Nuna Pak. Tadi terima kasih
Ya betul sekali, cuma saya tambahkan sedikit bahwa surplus lah ya Pak ya. Jadi di satu pihak juga Marxisme tidak mengakui adanya defisit penurunan nilai. Jadi hal ini saya pikir sebenarnya tidak bertentangan. Apa yang Bapak paparkan tadi itu sebenarnya merupakan taktik atau penguatan terhadap apa yang telah disampaikan oleh Pak Andi dan saya tadi. Kenapa demikian? Itu persis seperti kita nulis buku Pak. Pak Hafaz tulis buku tentang sebuah teori, saya nulis buku, Bapak nulis buku. Yang terakhir nulis Bapak. Jadi ketika saya mengulas buku Bapak, kan nggak mungkin saya mengatakan, wah Bapak salah Pak, itu udah pernah ditulis oleh Pak Hafaz sebelumnya. Ya. Itu penguatan terhadap apa yang telah dipaparkan oleh Syahid Sadr atau Muhammad Baqir Al-Sadr. Silakan teman-teman yang lain. Karena tadi sudah menyinggung sedikit Marxis secara sejarah dan perkembangannya sendiri ya. Saya secara jujur saya katakan Marxis yang saya pelajari itu Marxis politik. Maksudnya saya mempelajari pemikiran politik Marxis lebih dalam juga ke persoalan metafisik. Persoalan bagaimana kenapa hasil akhirnya itu selalu anti terhadap agama. Saya pelajari dari Marxis itu. Tapi lebih kurang yang mau saya terangkan sedikit, perkembangan Marxis itu sampai hari ini masih terjadi. Bahkan Indonesia sendiri punya versi komunismenya ketika Soekarno Marxisme sebutannya, meletakkan asas-asas Marxisme. Yang kita tahu pertama Karl Marx itu menulis di Jerman, dan ketika di Jerman yang dia pikirkan itu cuma soal bagaimana buruh ini setidaknya bukan dianggap kelas bawah lagi. Tidak, gap yang tercipta di sebelum Republik Weimar masih kekaisaran Jerman itu memang ada gap antara kelas atas dan kelas bawah itu sangat kental ya, dan itu dicoba gugat oleh Karl Marx. Tapi Karl Marx sendiri berubah ketika dia pindah ke UK, ketika bertemu dengan Friedrich Engels, sama orang Jerman, sama-sama juga sedikit sosialis. Bedanya mungkin Karl Marx ini membangun dari dirinya sendiri, Engels ini dipengaruhi oleh Karl Marx. Di situ berubah lagi. Dan di situ juga Das Kapital itu selesai ditulis dan disebarkan ketika di Inggris. Kedua-duanya berbeda. Setelah matinya Karl Marx, yang menganut itu memang di semua negara Eropa itu menganut ada faksi-faksi komunisnya. Tapi yang berhasil itu cuma di 3 negara. Secara umum di dunia itu cuma di 3 negara. Pertama di wilayah Rusia ketika muncul revolusi Bolshevik. Kemudian ketika di Cina, setelah perang saudara antara yang Kuomintang dengan apa sebutan Mao Zedong, dia punya gerakan sendiri kalau nggak salah. Satu lagi yang kecil ya, Vietnam dan Kuba, itu kedua-duanya Fidel Castro dengan Ho Chi Minh ya. Di 3 tempat ini politik Marxis itu menang. Dan ketiga tempat ini setelah menang politik Marxis baru menyusun ekonominya. Makanya ketemu nanti konflik antara Cina dan Rusia. Setelah Joseph Stalin mati, yang naik itu Nikita Khrushchev, dia merevolusi ekonomi Stalin. Artinya berkembangannya seperti itu. Begitu juga Mao Zedong. Cina yang kita lihat hari ini sekarang itu bukan Cina karyanya Mao Zedong. Karena kalau Mao Zedong masih bertahan pemikirannya, Cina itu mungkin nggak jauh beda sama negara yang ada di Pasifik. Melarat semuanya. Ya, lebih kurang itu. Yang sekarang terjadi malah itu komunisme versi 2 orang ya, Deng Xiaoping dengan Xi Jinping. Jadi kedua orang ini yang mempengaruhi ekonomi Cina sekarang. Satu sisi saya bisa mengatakan secara teknis, kritik Baqir Al-Sadr kepada Marxisme perlu direvisi lagi karena ada beberapa poin nanti yang ketemu rupanya tidak terjawab oleh Xi Jinping misalnya, atau dijawab oleh Nikita Khrushchev. Karena relevan aja, karena ketika Muhammad Baqir Sadr nulis itu kan yang memerintah Stalin, otomatis yang jadi patokannya adalah Stalin atau Mao Zedong. Kedua-duanya mati, sistemnya udah tinggalin, artinya kritiknya harus berubah lagi. Nah, di sini pengembangannya akan terjadi gitu. Nah, tapi poin-poin yang sekali lagi saya tekankan, memang saya belum menemukan orang bisa meletakkan ekonomi itu di ekonomi dulu, baru dibicarakan hal-hal yang seperti tadi, yang teknisnya. Kebanyakan
kita tuh sifatnya kalau di ilmu logika tuh ada yang nanti induktif dengan deduktif. Kebanyakan kita itu induktif. Kasusnya apa, baru kita buat konsepnya. Kasusnya seperti ini, oh gagal, ubah lagi konsepnya. Tidak berangkat dari prinsip paling mendasar dulu. Yang kita tahu, prinsip paling mendasar yang kita punya itu ada Quran, ada hadis, dan ada sumber-sumber lainnya. Kita nggak berangkat dari situ, kita selalu berangkat dari kasusnya seperti apa. Padahal sah-sah saja kita menerapkan prinsip yang ada dulu. Oh, terjadi ada kegagalan di kenyataan, berarti itu revisinya. Revisinya tetap tidak akan jauh-jauh dari nilai yang paling diinginkan dari awal. Ya mungkin itu sih. Ya, dari Zoom dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Ya, Wahyu. sama Dr. Hafaz dan dua bicara lainnya. Pertama yang ingin saya tanyakan adalah apakah suara saya terdengar dengan jelas? Alhamdulillah terdengar. Alhamdulillah, itu yang penting. Nah, jadi sebelum saya bertanya pertanyaan kedua, ada beberapa hal yang ingin saya komentari. Pertama terkait dengan pernyataan bahwa Bashir al-Assad termasuk tokoh pertama yang mempelopori pemikiran terkait konsep ekonomi ini, artinya orang yang menyusun secara rapi merancang bangunan ekonomi, pemikiran ekonomi ini. Yang pertama, bahwa kalau kita lihat di beberapa pandangan, misalnya seperti Profesor Hasan Kunakata, seorang tokoh politik dari Kyoto University Jepang, itu menyebutkan bahwa yang lebih layak disebut sebagai the founders of Islamic economy atau the Islamic economy itu adalah Muhammad Taqiyuddin An-Nabhani. Itu juga diiyakan oleh Profesor Kamil Maidimira di Malaysia. Itu dalam ceramahnya di Masjid UAE itu juga menyebutkan bahwa orang yang paling layak, memang ini tidak terdokumentasi, tapi dia sempat mengatakan di Masjid Shah Alam di UAE itu bahwa orang yang paling berhak mendapatkan posisi yang meletakkan dasar ekonomi itu Islam itu adalah Muhammad Bashir al-Assad. Hal ini juga disampaikan dalam sebuah karya yang ditulis oleh Sufi Abdul Majid Salmani, yang judulnya itu, ini karya tesis doktoral dia. Dia mengatakan judulnya Taqiyuddin An-Nabhani wa masruquhu al-fiqhi wal asyasi al-muqarram bil abras al-ijtihad al-islam al-mu'assirah. Dia mengatakan begini, di antara para pemikir yang terpengaruh oleh berbagai pemikiran An-Nabhani adalah di antaranya itu Muhammad Bashir. Ini adalah Muhammad Taqiyuddin An-Nabhani adalah pendiri Hizbut Tahrir di Palestina. Di situ disebutkan tampak jelas dalam sejumlah pemikiran dan kitab-kitabnya Al-Sadr, terutama kitab Iqtisaduna. Itu disebutkan kitab Iqtisaduna ini terpengaruh oleh kitab Nizam Iqtisadi fil Islam. Sementara kitab Al-Islam itu berhayat petunjuk Islam untuk kehidupannya, untuk kehidupan karyanya Al-Sadr itu terpengaruh oleh Nizam Islam. Dan kalau kita cermati ya, itu dalam beberapa karyanya itu ada satu pernyataan yang sering diulang oleh Bashir al-Assad, dan ini terulang juga di dalam karya An-Nabhani, di banyak karya-karyanya itu, yaitu an-nadaru ila kauni wal hayati wal insan. Jadi
Ini yang pertama. Yang kedua ada gagasan, disebutkan juga bahwa gagasan Al-Sadr tidak pernah terwujud. Nah ini menarik. Karena apa? Dalam sebuah karya yang Title of Muhammad Baqir Al-Sadr in Shi'i Political Activism itu dikatakan begini. Jadi pada saat itu ketika dia hendak dihukum mati, itu ada 5 tawaran yang diberikan oleh pemerintah Irak, Saddam Hussein ketika itu, apabila dia menjalankan satu saja dari 5 tawaran ini, dia tidak jadi dihukum mati. Tawaran itu yang pertama adalah ini di dalam bukunya Khalid Muhammad Aziz ya, dikatakan pertama Muhammad Baqir Al-Sadr harus mencabut dukungan terhadap Imam Khomeini dan pemerintahan Irak. Kedua, mengeluarkan sebuah pernyataan yang mendukung salah satu kebijakan pemerintah seperti menasionalisasi perusahaan minyak asing dan ekonomi nasional terhadap suku Kurdi. Dan yang ketiga, mengeluarkan fatwa yang melarang ikut aktivitas Hizbut Dakwah. Yang keempat, mencabut fatwa haram ikut aktivitas Partai Ba'as. Dan yang kelima, diwawancara oleh wartawan Arab atau Irak dari surat kabar yang mendukung pemerintah. Di 5 ini saja, satu saja itu dijalankan, Muhammad Baqir Sadr tidak akan mati, tidak akan syahid, maksudnya. Jadi apa pernyataan Muhammad Baqir Al-Sadr ketika ditawarkan ini? Dia katakan begini, ini di dalam buku Khalid Muhammad Aziz, dia katakan begini, satu-satunya yang saya inginkan dalam hidup saya adalah supaya pendirian negara Islam di permukaan bumi ini bisa terwujud. Jadi yang dia inginkan itu kan adalah penerapan syariat Islam dengan penerapan sistem ekonomi Islam itu secara kafah. Oke, jadi dia bilang itu. Satu-satunya yang saya inginkan dalam hidup saya adalah supaya pendirian negara Islam di permukaan bumi itu bisa terwujud. Sejak hal itu sudah terlaksana di Iran di bawah pimpinan Imam Khomeini, itu membuat saya merasa tidak ada bedanya saya hidup atau mati. Karena mimpi yang ingin saya wujudkan sudah jadi kenyataan, dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pernyataan dia yang dikutip yang ditulis oleh Khalid Muhammad Aziz. Di sini kita dapat melihat bahwa dia merasa bahwa konsep ini sudah terwujud di Iran, walaupun dia orang Irak. Ya. Dari sini dapat kita lihat bahwa konsep imamah ya, yang diusung oleh ide Syi'i dia, yaitu Imam Asy'ariyah, Imam Isna Asyara, Imam 12 itu, bahwa berlakunya konsep imamah atau khilafah dalam konsep Sunni itu artinya pemerintahan Iran yang mendirikan pemerintahan Islam itu akan masuk ke wilayah-wilayah lainnya, bagaimana kekhilafan Islam itu dalam pandangan dia menurut penafsiran saya atas pernyataan ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, komentar saya adalah terkait riwayat kematian Al-Sadr. Riwayat kematian dia ini sebenarnya tragis dan cukup menyedihkan ya. Karena setelah dia menolak tawaran ini, dia ini disebutkan tubuhnya itu dibakar hidup-hidup, ya, dan ditemukan di kepalanya itu dipaku, ditemukan pukulan paku di atas kepalanya ada pakunya. Jadi tragis dan sangat menyiksa. Memang seorang politisi seperti itu, seorang politisi yang menginginkan pemerintahan Islam itu seperti itu. Memang banyak ancaman dan itu dia lakukan hanya untuk menerapkan ideologi yang dia miliki. Itu beberapa statement saya. Jadi pertanyaan saya adalah, karena kan tadi ini kita sudah banyak bicara tentang teori, ya, tentang teori dan terlalu banyak bicara tentang konsep-konsepnya. Nah, jadi ini agak sedikit membumi agar bisa, karena saya lihat ini banyak mahasiswa PEBI yang hadir di Zoom ini, biar agak sedikit lebih terlihat tergambar mengenai pemikiran Al-Sadr ini. Pertanyaan saya adalah, bagaimana Muhammad Baqir Al-Sadr ini relevansi pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr atas konsep yang ada saat ini, seperti BBM, bahan bakar minyak yang naik tinggi ini. Ini apakah masuk dalam kepemilikan umum atau masuk dalam kepemilikan pribadi? Dan bagaimana cara dalam konsep Muhammad Baqir Al-Sadr sehingga harga bahan bakarnya itu bisa murah atau bahkan gratis? Itu saja dulu. Jadi bagaimana kita bisa melihat secara nyata pemikiran Baqir Al-Sadr ini itu bisa terrealisasi dalam kehidupan nyata. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu. Ada lagi yang ingin menyampaikan sesuatu? Ada? Kita buka kesempatan sebelum ada. Oke, kalau tidak ada, ini mungkin sesi terakhir ya, karena nanti kita mungkin akan akhiri sekitar jam 11. Silakan diberikan respon ya oleh dua narasumber kita. Siapa yang ingin menyampaikan yang pertama? Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Pertama saya ingin merespon kayaknya tadi pernyataan Pak Samsul, Pak Anggi mengatakan bahwa kenapa tidak ada seorang ekonom yang membina ekonomi itu secara, kalau bahasa Ira itu usuli ya, secara fundamental. Jadi dimulai dari usul, dari dasar, kemudian dibuat mazhabnya, dibuat teorinya, dibuat. Yang pertama harus kita ketahui bahwa adik-adik semua, ekonomi itu adalah bagian dari ilmu sosial. Jadi kalau kata orang, kalau di ilmu sosial, eksaktanya itu ekonomi. Oke. Keunikan dari ilmu sosial itu apa? Ilmu sosial itu tidak bisa kita adopsi begitu saja dari sebuah sistem kita masukkan ke sistem kita. Saya bagi contoh ya. Seorang dokter di Amerika berhasil membedah kornea mata yang demikian mikro itu dengan katakan metode X. Terus ada seorang profesor dari Indonesia yang kuliah di Amerika diadopsi metode X itu dibawa ke rumah sakit Zainal Abidin. Insya Allah berhasil. Kenapa? Karena manusia Amerika dengan manusia Aceh nggak ada beda. Ekonomi, sistem yang sudah berhasil di Amerika itu belum tentu akan terjawab di Indonesia. Kenapa? Karena ilmu sosial itu humanity science, berhubungan dengan manusia. Behavior, perilaku manusia Amerika dan behavior, perilaku manusia Indonesia Aceh beda, sama sekali beda. Nah, ketika kita membuat sebuah hukum, sebuah pondasi perekonomian kita mulai dari usul tanpa melihat case di lapangan terlebih dahulu, itu hampir mustahil. Kenapa? Karena kita perlu menelaah kembali dari ujung. Ya, dari ujung, dari hukum, dari case yang terjadi di lapangan, oh begini. Baru kita buat hukum, baru nanti kita landaskan usul-usul yang perlu diterapkan. Oleh karena itu kalau versi Muhammad Baqir Sad itu kalau metodologi telaah ilmu ekonomi dalam Islam itu menurut Baqir Sad itu metodologi iktisyaf. Iktisyaf itu kalau bisa kita terjemahkan dalam bahasa Inggris itu discovery. Jadi menerawang, berpetualang dulu ke tengah masyarakat. Jadi kalau kita bisa marhalahkan, kita bisa levelkan. Itu yang pertama ada di tahap, kalau bahasa Iran itu maktab, ada yang disebut sebagai maktab ekonomi. Saya nggak tahu diterjemahkan bahasa Indonesia apa, sebagai aliran Pak atau sebagai apa. Maktab. Di bawah maktab baru mazhab. Jadi maktab ini berisi prinsip usul-usul dasar. Sementara mazhab berisi qawaid, qanun, perundang-undangan. Di bawah mazhab baru hukum, baru teori. Ya, jadi kalau ilmu ekonomi konvensional menurut analisa Baqir Sad itu dimulai dari usulnya dulu, dari maktabnya dulu, ditelaah. Persis seperti apa yang dipaparkan oleh Pak Anggi tadi, ditelaah dari usulnya, kemudian dari maktabnya, mazhab, baru ilmu, baru hukum. Kalau ilmu ekonomi Islam kata beliau tidak bisa seperti itu. Makanya ketika ada pertanyaan kepada beliau, apakah Muslim bisa punya ilmu ekonomi Islam? Jawaban beliau tidak. Kenapa? Ilmu ekonomi Islam itu kan berisi hukum-hukum ekonomi, teori-teori dasar ekonomi, semua sama. Seperti teori supply and demand. Supply berkurang, demand meningkat, harga naik. Mau dibawa ke Islam, mau dibawa ke Barat, mau ke Timur, tetap seperti itu. Ilmu sama. Karena itu kan perhitungan matematis. 2 tambah 2 kemanapun tetap 4.
Yang berbeda itu apa? Itu ada di tahap mazhab dan maktab. Itu yang pertama. Kemudian menyangkut dengan apa namanya Marxis. Mohon maaf Pak Wahyu ya, agak lambat sedikit. Saya punya pengalaman tentang praktek komunisme di Rusia. Awal-awal saya kuliah di Iran, saya punya teman dari Dagestan, Republik Dagestan. Republik Dagestan itu republiknya si Habib Nurmagomedov, siapa itu? Itu di bukan Rus, bukan suku Rus, dia suku Dagestan. Jadi kalau kata orang Rusia, dia itu kulit hitam. Kalau kita gimana lagi ya? Si Habib itu hitam kalau menurut orang Rusia. Kenapa? Karena dia dari Republik Dagestan. Kata si Ja'far ini, kata siapa komunis itu jelek? Komunis itu bagus kata dia. Kenapa? Saya bilang, di sistem komunisme kita nggak harus cari kerja. Pemerintah yang turun ke rumah, door to door, mempekerjakan kita. Pak Samsul keluar kerja, Pak Hafaz keluar kerja, digaji. Terus dilihat rumah kita, oh rumah ini, mereka kan dingin kan, rumah ini nggak ada pemanas, dikasih pemanas. Rumah ini nggak ada kulkas, dikasih kulkas. Rumah ini anaknya nggak sekolah, dipaksa. Kalau nggak, diminta apa namanya, tax, apa namanya, pajak. Sistem komunisme seperti itu. Cuman masalahnya seperti yang saya bilang tadi, mereka mendefinisikan adil itu sebagai sama. Semua disamakan, nggak bisa. Jadi yang panjang dipotong, yang pendek, kalau bahasanya dijeut ya, ditarik. Kan celaka itu. Jadi sistem ekonomi Marxisme itu berlawanan dengan fitrah kemanusiaan. Berlawanan dengan fitrah kemanusiaan. Manusia itu kalau kita pingin dia bekerja, dia betul-betul sungguh-sungguh, dia jangan disinggung, tapi disentuh. Itu manusia. Kalau ekonomi Marxisme menyinggung, menyiksa. Islam menyentuh. Kenapa? Sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Kemudian pertanyaan pada Pak Wahyu, dari Pak Wahyu, bagaimana relevansi konsep dari Muhammad Baqir Sad dengan situasi kita yang ada saat ini? Bagaimana mempraktekkan ya, yang saya tangkap seperti itu. Saya kira ini terlalu jauh kalau kita persis seperti kita misalnya mau menumbuhkan sebatang pohon mangga di depan rumah kita mulai menyiram dari pucuk. Kita mulai urusnya dari pucuk. Tidak bisa seperti itu. Pohon mangga itu kalau kita pingin dia tumbuh subur, betul-betul mangga yang kita harapkan, kita harus tanam dia. Kalau kita pingin sekarang menurunkan harga bahan bakar dan sistem Baqir Sad, ubah sistem semua. Gak mungkin kita ke Pertamina, antum terapkan sistem Baqir Sad, sistem yang bagaimana? Nggak bisa. Kenapa? Karena dia saling bertautan. Nah, yang paling menyentuh di sini, yang paling dekat di sini untuk diketahui, seandainya sistem Baqir Sad ini ada di negara kita, bukan setahun 2 tahun, karena ini bukan, kita tidak sedang berbicara proses sehari 2 hari, kita tidak sedang berbicara proses sebulan 2 bulan. Untuk merevolusi sebuah rumah tangga, saya miskin, saya pingin anak saya ke depan kaya, atau anak saya ke depan pintar, itu butuh waktu 40 tahun, itu rumah tangga. Negara 400 tahun. 400 tahun. Karena apa? Karena yang pertama harus kita cuci otak yang baru tumbuh. Satu generasi itu 25 atau 50 tahun baru siap pakai. Manusia itu normal, dia akan tumbuh secara dewasa 45-50 tahun. Jadi Amerika kenapa bisa berkembang seperti sekarang ini? Amerika merdeka tahun 1770 sekian. Berarti sudah 400 tahun. Amerika udah matang. Ini sebuah negara 400 tahun. Oke. Kalau Indonesia ingin mempraktekkan atau negara-negara suatu ingin mempraktekkan, yang pertama terapkan sistem pemikirannya dulu. Indonesia kan kita masih mengadopsi kapitalisme. Eksistensi yang ada di Indonesia ini bukan eksistensi umum, bukan eksistensi sosial, bukan eksistensi pemerintah, tapi eksistensi individu. Bil fulus kulis apa Pak Anggi? Mulus. Siapa enggak dia yang berkuasa? Enggak percaya, perhatikan. Enggak harus jauh-jauh, dari desa kita aja. Itu yang pertama. Kalau eksistensi versi Syed Sad, itu dia eksistensi mukhtalid. Isalatul mukhtalid. Isalatul mukhtalid
artian apa? Di situ tidak semata-mata individu yang punya suara dan tidak semata-mata pemerintah yang mendominasi atau monopoli segala-galanya. Tidak. Kalau sudah pemerintah yang memonopoli segala-galanya, itu disebut sosialis, komunis jadinya nanti. Kalau individu larinya ke kapitalis. Tapi apa? Individu punya hak untuk merdeka bertindak dalam aktivitas perekonomian, tapi pemerintah berhak ikut campur. Oh, kamu sudah makan punya orang. Habis. Kalau enggak, persis seperti yang terjadi, yang viral, ibu-ibu marah dengan tetangga, jalan di blok kan. Nggak bisa naik dia. Itu kenapa? Karena negara kita masih menganut eksistensi individu. Oh, punya aku, apa urusannya sama ente? Kalau negara Islam tidak. Di situ ada manfaat umum, ada maslahat umum. Bisa ditashkhis bahwa itu melanggar usul yang tadi yang saya jelaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, interferensi daulat, interferensi pemerintah dalam sistem perekonomian. Dan yang paling penting, keadilan sosial yang terwujud dengan apa? Kenapa bahan bakar naik, masyarakat menggeliat? Kenapa? Karena merasa didalimi. Zalim itu pertidaksamaan adil. Kalau keadilan sosial wujud lewat pembagian income dan pemerintah merasa, waduh, kita sekarang butuh bantuan masyarakat, masyarakat oke-oke aja. Karena kita semua nasionalis. Tapi ketika kita merasa, wah, kok pembagian income seperti ini? Yang apa namanya, kaula buruh yang bekerja harus bekerja terus-menerus. Padahal dia punya saham juga, berkontribusi juga dalam pemerintahan ini. Jadi untuk menurunkan bahan bakar tidak langsung bakir saat langsung turun, tidak. Kita harus cuci otak dulu anak-anak kita, cuci otak dalam artian positif ya. Membangun kembali pola pikir. Nggak usah revolusi politik lah. Kita revolusi pola pikir. Itu aja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, statementnya luar biasa apa? Revolusi pola pikir. Tapi memang itu kenyataan yang diperlukan Indonesia saat ini ya. Bukan cuma pola pikir, semuanya kayak harus reset ulang. Oke, saya mau merespons sedikit soal masalah harga minyak dan kaitannya dengan teori Bakir Sadar. Sulit menjawab pertanyaan itu, sama seperti dikatakan Pak Abdul. Memang memahami kondisi ekonomi itu pengujiannya bukan pengujian teori dulu, tapi pengujian aspek lainnya dulu, sosiologinya, politiknya dulu. Udah kita selesai ngomongin itu, baru kita nilai ekonominya bagaimana. Oke. Mungkin statement saya agak sedikit kontroversial. Bukan karena saya penganut ini, penganut itu, bukan. Tapi naik harga minyak itu keniscayaan masalahnya. Oke, mengingat satu hal ya. Sebuah negara nih ceritanya, di level nasional, ada satu hal yang harus dia kejar, yaitu inflasi. Dia harus mengejar itu, dan kalau itu nggak dikejar, hasilnya bisa, walaupun nggak mesti runtuh, tapi ada muncul nanti ke penurunan ekonomi. Balik lagi, kenapa bisa teori yang dianut demikian? Apakah kita mau menyalahkan Adam Smith atau VOC? Ya bisa, karena mereka yang buat mindset demikian. Apakah sebelum itu ada juga? Ada. Ibnu Khaldun juga mengatakan demikian. Jadi masalahnya kalau kita mau nyalahin satu orang, kena ke semuanya sampai ke ujung. Daripada kita sibuk menyalahkan, kita cari solusinya. Nanti udah ketemu solusinya, rupanya nggak applicable juga, nggak bisa dilaksanakan juga. Mungkin di tahap ini kita cuma bisa perlu memahami kenapa hal ini bisa terjadi. Lalu baru kita pikirkan apa respon kita ceritanya. Nah, saya juga tadi ditanyakan bagaimana pandangan persoalan kepemilikan minyak tadi ya. Apakah ketika sebuah negara menghasilkan minyak, jadi itu punya siapa sekarang ceritanya? Oke, minyak pertama nggak disebutkan secara spesifik di undang-undang. Minyak ya, bahan bakar ya, nggak disebutkan secara spesifik di undang-undang itu punya negara. Nggak disebutkan secara spesifik. Ketemu celah hukumnya, disitulah masuk korporat. Walaupun korporatnya punya negara juga, Pertamina. Ini kalau saya ngomongin kayak ini jadi komisaris nggak kira-kira? Atau malah ditangkap? Oke, di situ masuk akhirnya
kepemilikan minyak atau energi di Indonesia ini secara teknis itu kepemilikan korporasi. Walaupun kalau dipandang lebih jauh, korporatnya itu juga punya negara. Nah, artinya negara, simpelnya lagi apa? Simpelnya ya punya negara juga ujung-ujungnya. Cuma cara pengelolaannya itu sifatnya korporasi. Lagi-lagi siapa yang mau disalahkan? Ya silakan. Mau Indonesia, andaikan Indonesia komunis. Ini masalahnya. Andaikan Indonesia komunis, dengan keadaan yang demikian, harga minyak naik juga. Sekarang yang jadi masalah bukan di kenaikannya, tapi bagaimana kita meresponnya, merespon kenaikan itu. Saya persis kayak gini, ketika terjadi bencana alam, yang perlu kita perbaiki apa? Alamnya atau kitanya? Ya, kalau kita perbaiki alam, apa kita perbaiki? Misalnya supaya nggak terjadi lagi gempa, pasang per di setiap rumah di Aceh. Kalau ada gempa kuat, roboh juga gitu. Yang perlu diperbaiki, cara kita menghadapi dulu. Karena kalau di sini dah aman, mau harga minyak naik 200%, berlebihan juga kalau 200%. Kalau naiknya itu agak-agak sedikit lebih tinggi, kita sudah siap untuk menghadapinya. Saya mau kasih contoh negara apa yang sudah berhasil demikian. Turki. Mengingat saya pernah tinggal di sana dan saya merasakan sendiri bagaimana kejatuhan ekonomi dan juga bagaimana harga energi di sana bukan naiknya kayak kita di sini. Kita naik berapa? 2.000. Efeknya nanti harga kuih jadinya 3.000, misalnya gitu. Di sana dalam 1 jam bisa naik harga. Jadi papan harga makanan di sana tuh modelnya cabut pasang. Nanti misalnya jam 12 siang kita pergi, bawang harganya 3 lira misalnya. Jam 2 siang itu nanti 4,5. Kita pergi jam 5 udah 1 lira lagi ya gitu. Memang di sana ada orang yang tugasnya itu nunggu di depan ini, turun beli. Begitu naik dia jualnya. Jadi ada sistem percaluan juga di sana. Tapi ini nggak banyak terjadi sejak itu terjadi ketika mulai runtuh aja. Setelah itu nggak lagi. Cuma apakah ada gelombang protes ketika hal itu terjadi? Tidak ada. Saya nggak mau bicara faktor politiknya, bagaimana Erdogan memerintah, saya nggak mau bicara itu. Tapi mindsetnya orang Turki sendiri, mereka itu ketika pemerintah membuat sebuah kebijakan dan pemerintah menjelaskan kenapa kebijakan ini harus terjadi, lalu pemerintah cuma kasih label ini demi kemaslahatan Turki, ya udah yuk jalan gitu. Simpel kali pikirannya mereka, nasionalisnya udah keterlaluan memang, betul. Boleh dibilang Kemalisme, boleh juga Turkisme. Segitu parahnya nasionalis mereka. Bendera Turki itu nggak boleh berada di bawah lutut. Betul. Kalau di bawah lutut, misalnya kita pakai ini, lagi bawa satu buku yang ada bendera Turkinya. Bendera Turki warna merah, bulan bintang. Jatuh misalnya, dan kita biarkan, itu marah orang Turki yang lain. Kenapa dibiarin jatuh itu? Nggak heran maksudnya ketika Erdogan datang ke G20 dilihat bendera di bawah ini, di bawah kakinya diambil. Itu memang udah sikap yang moral bagi orang Turki. Kalau belum kayak gitu berarti dia belum orang Turki gitu. Nah, hal ini apakah bisa diterapkan Indonesia seperti tadi nasionalis, maksudnya menjalankan ekonomi secara ideologis? Bisa aja. Keamanan terjadi. Cuma apa efeknya? Efeknya bisa karena terlalu ideologis. Kejatuhan itu lebih mungkin daripada keberhasilannya. Saya mau bilang kenapa bisa demikian. Orang Turki walaupun nanti kita tanya kira-kira kalian puas nggak dengan kinerja ekonomi sekarang? Enggak puas itu. Hancur ekonominya itu. Jadi gimana sekarang? Ya udah kayak gitu. Misalnya mau protes nggak usah protes. Bagus itu. Nah, berubah tiba-tiba penilaiannya itu. Karena penutupan ideologis tadi. Walaupun nggak semua demikian, tak ada juga ente yang kabur ke negara lain. Salah satunya Indonesia menjadi target sebagian orang Turki yang mau lari ya. Malah banyak sebenarnya. Kayaknya di Bali itu udah bertumpuk orang Turki itu. Oke, hal yang berkaitan tadi dengan harga minyak itu, saya cuma bisa mengatakan hal itu udah memang sepertinya keniscayaan dan sekarang yang harus kita ubah mindset tadi ya. Ketika itu terjadi, siap nggak kita itu? Oh siap. Atau mau buat gerakan-gerakan tertentu, kalau tadi kata Pak Afriza jangan sampai ada terjadi gerakan revolusi politik, memang nggak perlu, itu nggak perlu terjadi. Tapi revolusi ekonomi bisa dibuat, bisa, ada langkah simpelnya. Jangan beli minyak dulu selama 3 hari dan numpuk turun harganya. Maksudnya simpelnya seperti itu. Pernah terjadi di Amerika di tahun 2020 ketika semua orang nggak mau lagi naik mobil dan milih jalan kaki selama 20. Minyak itu
memiliki minyak harus membayar karena harganya negatif gitu. Nah, apakah kita mau sampai terjadi demikian? Nah, susah juga kita kalau udah demikian. Kita punya minyak di motor, ini kamu harus bayar karena punya minyak gitu. Susah juga. Jadi di ekonomi ini memang kita berbicara tadi, makanya nama ilmunya iktisad ya. Kita mencoba mencari jalan yang aman. Bukan di ekstrim kita jatuh, bukan di ekstrim kita berlebihan. Kita punya barang berlebihan itu salah, kita nggak punya barang juga salah. Kita cari tengah-tengahnya. Kalau punya barang bisa dipakai paling kurang itu. Kalau punya berlebihan itu juga bermasalah. Gini, simpel aja. Ada orang yang misalnya di satu kondisi tiba-tiba bawang itu udah berlebihan, numpuk semuanya, akhirnya busuk kan? Busuk itu nggak bagus tadi, nggak bisa terpakai. Itu kondisi buruk. Dan kondisi buruk lainnya adalah ketika nggak ada bawang sama sekali. Itu contoh misalnya. Yang kita cari apa? Iktisadnya. Makanya namanya iktisad gitu. Di tengah-tengahnya gitu. Oke, lebih kurang itu aja komentarnya, walaupun melebar-melebar kemana-mana. Barangkali ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya tolong ditinggalkan gitu. Oke, itu aja. Oke, baik, terima kasih Anggi, itu tadi luar biasa juga. Mudah-mudahan bisa kita kunyah apa yang beliau sampaikan itu. Jadi dua narasumber kita telah memaparkan dengan baik sekali konsep Bakir As-Sadar, landasan filosofisnya, kemudian ya segala seluk-beluk ya terkait dengan Bakir As-Sadar ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang tergabung dalam Zoom juga karena waktu kita terbatas ya, sudah lewat jam 11, kita tadi targetnya jam 11. Saya hanya ingin mengambil beberapa kesimpulan ya terkait dengan diskusi kita pada hari ini. Nah, Said Bakir As-Sadar menulis sebuah kitab yang sangat fenomenal, judulnya Iktisaduna ya, Iktisaduna. Nah, beliau dalam beberapa kitab konsisten itu ada nanya itu ya, sebelumnya Falsafatuna. Siapa lebih duluan? Lebih duluan Falsafatuna ya. Nah, jadi Falsafatuna, kemudian Iktisaduna. Nah, ini untuk memberikan identitas sebenarnya ya, identitas konsepsi ataupun model ekonomi ataupun sistem ekonomi seperti apa yang ingin dilahirkan oleh beliau begitu kan. Nah, jadi ada istilah nanya ini. Nah, ya siasatuna ada satu lagi. Jadi memang ini untuk supaya memancing kita ya. Jadi ada perbedaan antara kita dan mereka begitu. Nah, sehingga muncullah tadi kan nanu ya. Jadi ada perbedaan secara prinsipil, bahkan mungkin secara aplikatif antara kita dengan mereka. Nah, bagaimana Bakir As-Sadar mendapatkan ide ini? Nah, tentu sebagai seorang intelektual, beliau ada belajar dengan banyak guru ya. Dan beliau juga bergaul dengan ramai para ilmuwan, sehingga tampak walaupun muda lebih matang ya, matang sekali apa yang beliau sampaikan. Dan sampai hari ini karya-karya beliau masih terus kita gali. Nah, jadi saya tidak bisa menyimpulkan ya, apa yang beliau sampaikan, tapi dari paparan narasumber kita itu sangat menarik bahwa konsepsi yang beliau sampaikan itu mulai dari usul ya, ataupun maktab istilahnya ya. Karena saya belum pernah baca kitab Arabnya, jadi tadi disampaikan oleh Pak Afriza bahwa itu bermula dari maktabnya, dari prinsip-prinsipnya ya. Kemudian lanjut ke mazhabnya. Nah, kemudian dari nanti hukum dan baru nazariyah ataupun teori-teorinya. Nah, saya pernah menulis satu tulisan terkait dengan doktrin definisi ekonomi Islam. The Nature of Islamic Economic, the View of Muhammad Bakir As-Sadar. Memang beliau menyatakan bahwa ekonomi Islam ini bukan ilmu, tapi sebuah mazhab. Yang saya pahami waktu itu ketika membaca adalah mazhab ini beliau artikan doktrin ya, tapi Pak Afriza tadi sampaikan bukan doktrin ya, mazhab itu kaidah, qawaid ya. Nah, nanti coba saya perlu juga membaca kembali referensi asalnya ya, kitab Arabnya. Jadi karena bagi Bakir Sadar yang perlu dibetulkan terlebih dahulu adalah doktrinnya dan doktrinnya sebelum kita berangkat ke ilmu, karena ilmu ini ya kita belajar dari realitas dari fenomena-fenomena. Kalau fenomenanya salah kemudian kita mengembangkan ilmu, maka nanti akan lahir ilmu yang salah gitu kan. Nah, jadi ada istilah beliau al-waqi'ah al-fasidah. Ada kemungkinan realitas-realitas yang salah, yang korup ya, korup realitis. Nah, ilmu konvensional itu salah karena dibangun dari fenomena-fenomena yang salah. Nah, jadi fenomena-fenomena yang jauh menyimpang dari prinsip
yang jauh menyimpang dari idealisme. Nah, sehingga kalau dibangun ilmu menjadi ilmu yang bermasalah nanti. Nah, ini yang menjadi catatan beliau, sehingga beliau fokus terlebih dahulu membangun doktrin ekonomi Islam, dan itu menjadi prinsip-prinsip dasar yang seterusnya bisa kita terapkan ya. Nah, jadi adik-adik sekalian yang hadir di sini, ini menjadi stimulus tentunya kepada kita semua untuk belajar lebih lanjut. Ada banyak tokoh-tokoh yang akan kita pelajari. Nah, satu persatu kita akan keluarkan ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, adik-adik ya, bisa mengikuti kajian-kajian intelektual discourse ini secara konsisten ya. Insya Allah setelah ini mungkin bisa kita lanjut ke Maulana Abul Ala Al-Maududi ya. Oke. Samsul Anggi ini pemain utamanya harus siap ya. Maulana Abul Ala Al-Maududi di Bandung Bangsa Reza juga ya. Minta untuk menggali Maududi, beliau sudah suka dengan Maududi ini. Jadi itu Maududi juga menarik ya, ada buku tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam ini. Jadi mudah-mudahan walaupun tidak ramai, ini kita rekam, nanti bisa ditonton kembali apa yang disampaikan oleh para narasumber kita. Seterusnya akan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Pak Riza Salahuddin, Bang Anggi Az-Zuhri atas sharing ilmunya kepada kita semua. Ini menjadi sesuatu amal jariah kepada beliau berdua ya. Juga para hadirin hadirat yang telah berhadir di Zoom dan di tempat ini, terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.